Wanita ini dipukul kutukan dewa hujan. Selalu ada hujan di atas kepala. Pergi ke perusahaan ingin nyaman berdiri di lift. Tetapi hujan masih belum berhenti turun. Seorang rekan memintanya untuk membantu memproses dokumen. Dalam sekejap semuanya basah dan hancur. Ingin memutar ulang set yang sama sekali. Baru diduga komputer terendam air sehingga daya mati. Rekan-rekan tidak tahu harus berkata apa. Karena ini sudah yang ke-10 kalinya Anda merusak komputer Anda bulan ini. Karena saya ingin menyelesaikan situasi yang memalukan ini. Wanita itu harus berpura-pura seperti tidak ada yang salah dan pergi ke dispenser air untuk mengambil segelas air. Rencanakan untuk minum air untuk menghindari rasa malu. Jelas mengingat outputnya sudah memungkinkan untuk diminum. Ini memang sedikit membuang-buang air. Setelah pulang kerja, wanita itu pergi ke restoran untuk makan malam. Pada titik ini hujan di atas telah berubah menjadi hujan lebat. Porsi sajian nasi sapi terlihat sangat menggugah selera. Hasilnya berubah menjadi sepiring nasi can air hujan. Namun, rasa itu benar-benar hilang. Tapi itu masih berpura-pura seperti tidak ada sama sekali apa yang harus terus dimakan. Melihat tampilan yang menyedihkan posisi wanita, pelayan datang ke depan dan bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Wanita itu menolak niat baiknya. Mengatakan dia tidak punya masalah sama sekali. Staf layanan harus pada saat wanita itu keluar dari restoran. Di luar sedang hujan deras. Namun, wanita tidak pernah khawatir tentang hujan tanpa payung. Karena meskipun dia memegang payung untuk menutup. Nice. Hai guys, aku mau kenalin ke kalian game online yang paling gacor yang lagi viral banget nih, yaitu situs game online Nagatop. Kalian bisa dapetin cuan hanya dengan main game aja loh. Minimal depositnya cuma 20.000. Bisa dengan transfer bank lokal, e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay, dan juga bisa transfer pulsa juga loh. Yuk, buruan gabung sama aku, main bareng gamenya, tinggal klik link komen di bawah ini ya. Hujan. Masih basah karena hujan. Jadi dia melepaskan tangan yang memegang payung itu. Pada saat yang sama mulailah menikmati perasaan mandi ini. Wanita itu berdiri diam dan berpikir lama. Dalam hatinya dia sepertinya telah membuat keputusan bahwa dia memiliki keuntungan dari sumber air yang begitu baik. Bukankah terlalu boros untuk tidak membangun gurun? Setelah mengatakan itu, dia melemparkan payung ke tanah dan hendak pergi ke gurun. Pria sial ini terkena kutukan. Hanya mengambil seteguk air. Saat dia akan diangkut ke padang pasir, air di mulutnya juga berubah menjadi butiran pasir. Dimanapun dia berada, dari awal hingga akhir, tidak mungkin untuk menghindari nasib buruk ini. Hanya beberapa saat yang lalu ketika orang yang minum air diangkut ke padang pasir. Adegan ini membuat pria itu tidak mengerti sama sekali. Tapi demi hidupnya, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Dia melintasi tanah pasir keemasan yang luas, mengatasi pegunungan tinggi, melewati 77499 hari. Pria itu akhirnya datang ke oasis hijau melihat aliran biru jernih yang mengalir memblokir. Pria itu sangat gembira, segera berbaring di tanah untuk minum untuk memuaskan dahaganya. Tetapi pada detik berikutnya pria itu kembali ke padang pasir dan memakan seteguk pasir. Melihat tanah berpasir yang luas ini, pria benar-benar ingin menjadi gila. Setelah serangkaian omelan, pria itu kesal dan harus melanjutkan. Ayo pergi. Setelah 7749 hari berlalu, pria itu kembali mencapai oasis. Lihat aliran yang akrab itu. Segera berlari ke tepi sungai. Gunakan tangan Anda untuk mengambil air dan memasukkannya ke dalam mulut untuk diminum. Tidak di luar dugaan, dia dikirim kembali ke gurun. Dan melalui berkali-kali bola-balik seperti itu lagi, pria ini akhirnya mengambil keputusan sadar akan kutukan. Tunggu sampai dia sekali lagi berjalan ke sungai. Akhirnya mencoba bertahan tidak meminum setetes pun. Tetapi langsung menyeberangi sungai untuk melanjutkan. Tuhan tidak bergantung pada orang yang memiliki hati.
Dia akhirnya melangkah keluar dari gurun ke jalan raya. Pada saat ini, sebuah mobil pada waktu yang tepat lewat. Pria itu sangat senang. Dia akhirnya diselamatkan. Sopir setuju untuk memberinya tumpangan. Sopir Luong Tin memberinya sebotol air. Pria itu tidak terlalu memikirkannya. Buka tutup botol dan teguk. Hasilnya adalah mulut penuh pasir, menyebabkan pria yang marah membuang botol itu. Semuanya dimulai lagi. Dia pergi ke jalan raya itu lagi. Menemukan pengemudi yang antusias itu lagi. Sopir berbicara sambil memberi pria itu sebotol air. Buat pria itu berteriak ketakutan naik. Melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan perjalanan yang berulang. Akhirnya pria dengan tubuh lelah itu berhasil pulang. Dia segera melompat ke sofa dan tertidur. Tetapi pada saat itulah suara keran yang menetes membangunkan pria itu. Dia sangat haus dan mengisi segelas air. Tambahkan beberapa es batu ke dalam air. Awalnya dimaksudkan untuk melihat segelas air untuk menyelesaikannya haus. Tetapi semakin Anda melihatnya, semakin Anda menjadi haus. Jadi dia mencoba dengan lembut menyentuh gelas air dengan jarinya. Kemudian dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan menarik napas. Selanjutnya, tutup mata Anda dan tunggu nasib buruk datang kepada Anda. Tapi kali ini di luar dugaanku. Insiden itu tidak terjadi. Setelah melalui banyak ujian, pria itu mulai bertambah besar. Tidak tanpa diduga, dia mengambil seluruh gelas air dan meminumnya. Merasakan kenikmatan luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pria itu merasa itu masih sama sekali tidak memadai. Jadi dia melangkah keluar ke kolam di luar. Secepat panah melesat dia melompat ke kolam. Sensasi berendam di air yang sejuk ini sungguh menyegarkan. Dan kemudian kurang dari 3 detik setelah dia terhibur dia dibawa kembali ke gurun. Jadi kutukan itu masih ada. Ini menyebabkan pria itu menangis diam-diam. Pria itu sekali lagi kembali ke kota. Saat ini dia sedang duduk di sudut tembok. Wajah sedih tidak lagi ingin hidup. Tiba-tiba dalam benaknya, sebuah ya mungkin dia bisa membantunya lolos dari nasib kutukan ini. Apakah menurut Anda seorang pria bisa sukses?